Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, dan Rahayu. Ya, jumpa lagi dengan saya, seorang wali, cucu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ingin menyampaikan sesuatu untuk supaya diatensi oleh semua masyarakat Indonesia. Wabil khusus adalah jamaah-jamaahnya Jafar Shodiq untuk mengangkat senjata. Mari kita lengserkan Jokowi. Siap? Siap? Kalau yang kecil-kecil mah cemen, ayo. Terang-terangan saja, ayo. Siapa yang mau gulingkan, ayo. Ayo. Enggak usah cemen. Ayo gulingkan Jokowi, ayo. Angkat senjata kita, angkat pedang kita, angkat celurit kita, angkat bedil kita. Ayo kita gulingkan Jokowi. Ayo. Ayo, maju sama saya, ayo. Ayo, udah pada siap? Sudah pada siap belum kalian? Sudah pada siap? Ayo. Ayo, udah pada siap belum? Sudah pada siap belum? Pertanyaannya. Ya, angkat senjata kalian. Yang punya celurit, angkat celuritmu. Yang punya golok, angkat golokmu. Yang punya pedang, bawa pedangmu. Yang punya sangkur, bawa sangkurmu. Ya. Mari kita gulingkan Jokowi. Ayo. Udah siap? Udah siap belum? Maka ketika engkau memprovokasi umat, bagaimana caranya hanya untuk makar, untuk menggulingkan seorang pemimpinmu, untuk menggulingkan presidenmu, di situ kamu menggunakan gelar bahwa kamu adalah seorang cucu Nabi. Tidak, sayang. Itu namanya cucu Dajjal. Perbuatan makar itu adalah kelakuan iblis. Siapa yang mau angkat senjata? Siapa yang mau angkat senjata? Kita jangan sampai mau diprovokasi oleh bajingan-bajingan yang mengaku dia adalah cucu Nabi, yang tujuannya hanya untuk politik, hanya untuk mengganti sistem. Lagi-lagi agama dengan menggadang-gadang dia punya gelar. Begitu maksudnya. Ayo, siapa yang mau gulingkan? Maka kalian akan berurusan dengan masyarakat Indonesia. Ini saya sampaikan ya, hati-hati terhadap Jafar Shodiq Alatos. Jangan coba main-main lagi, ya. Apakah dulu kamu sudah pernah ditangkap karena menghina seorang kiai, seorang wakil presiden yang kamu katain dan kamu sudah proses hukum, sekarang sudah bebas, bikin onar lagi? Jangan sampai, ya. Ini polisi harus cepat menindak ini. Ini provokasi ini. Ini memunculkan bibit-bibit radikal ini. Orang-orang macam kayak begini. Ayo, siapa yang berani untuk angkat senjata? Siapa yang mau makar? Wah, begitu kalau ngaku cucu Nabi? Wah, begitu kalau Anda punya gelar Habib? Gila lu, stres ya. Habaib, nama habaib, gelar habaib sekarang tercoreng akibat oknum-oknum bajingan seperti ini. Islam menjadi menakutkan gara-gara ulah kalian. Hei, para oknum-oknum, keturunan-keturunan dari Timur Tengah nih, kurang ajar nih. Kencing di Indonesia, makan di Indonesia, nggak usah bikin ribut. Saya orang pribumi.
Untuk bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak Polri, yang kayak begini nih, yang nantang-nantang ingin menggulingkan seorang pemimpin yang sah, yang begini nih, yang memprovokasi jamaah umat untuk mengangkat senjata, untuk menggulingkan, untuk melakukan makar, apalagi ada dengan kata-kata senjata, mengangkat senjata. Kita semuanya tahu dengan istilah senjata ini biasanya hanya untuk melukai seseorang. Ini berbahaya ini. Ini bapak-bapak Polri harus cepat ini. Ini Polri harus cepat ini. Ya. Harus cepat tangkap ini. Kita sudah berpuluh-puluh tahun hanya menonton orang-orang keturunan yang bikin kisruh hanya demi politik, hanya demi hawa nafsunya, hanya demi untuk kepentingan dirinya terhadap para bohir. Ini permainan bohir. Siapa sih yang tidak terlena ketika di meja ada uang 1 miliar? Siapa yang tidak ngiler ketika di meja ada uang 1 triliun? Hanya untuk kepentingan posisi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bohir-bohir. Hati-hati. Masyarakat, jamaah, khususnya adalah umat Islam, jangan pernah sedikit pun diprovokasi oleh mereka, dimanfaatkan oleh mereka, tenaganya, pikirannya. Mana? Ini warning semua ya. Kalian ini harusnya obat, kalian harusnya mikir. Mulai dari Sugi Nur Harja, Ustadz Yahya Waloni yang sekarang sudah berubah, alhamdulillah, untuk NKRI hadir. Ya. Mulai dari almarhum Maher Atwalibi, mulai dari Ustadz Zulkarnain dan yang lain-lain, termasuk saudara Munarman yang melakukan yang tidak baik, provokasi, termasuk membaiat ISIS menjadi teroris. Apakah ini tidak contoh? Harusnya kita ini berubah, mengawal Indonesia yang baik. Jangan kamu bikin kerusuhan, jangan kamu bikin provokasi di Indonesia ini. Kawal pemimpin yang sah. Kewajiban kita sebagai ar-raiyah mengawal, saudaraku. Kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia mengawal seorang pemimpin. Ketika pemimpin salah, kita memiliki cara-cara sesuai dengan apa yang menjadi aturan agama. Mengingatkan, mendoakan, kita serahkan kepada Allah. Bukan dengan cara-cara, mari kita angkat senjata. Angkat senjatamu, ayo kita gulingkan. Apa-apaan yang model-model seperti ini, saudaraku. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah itu untuk orang-orang seperti itu. Jahat nih orang-orang seperti ini. Polisi harus bergerak cepat ini. Pandangannya orang model-model yang seperti ini. Ya. Jangan menantang polisi. Lagi-lagi polisi harus menunjukkan wibawanya untuk menangkap orang-orang yang bikin rusuh di bangsa kita, saudaraku. Maka dengan itu statement-statement apapun yang mengacaukan ada di negeri kita, bangsa kita, viralkan, saudaraku, biar menjadi atensi oleh mereka, orang-orang yang pihak-pihak yang berwajib. Ya, kepolisian harus cerdas, harus cepat ini menangkap orang-orang yang bikin keruh kayak begini, saudaraku. Ini penting ini. Ya, jangan sedikit-sedikit menggadang-gadang sebagai seorang cucu Nabi. Kalian Habib, saya nanya sendiri. Tentu kita menghormati ketika seorang habaib mengajarkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib untuk mengikuti. Tetapi kalau mereka menggunakan gelar habaib, tetapi jalannya tidak jalan kepada koridor Al-Quran dan Sunnah, mereka malah condang memunculkan kemudaratan, membuat gaduh, membuat kelakuan-kelakuan yang tidak baik.
Kita tidak wajib untuk mengikuti. Ya, ingat, untuk oknum-oknum para habib, Anda mulia bukan karena akhlakmu, Anda kelihatan mulia karena keturunanmu. Kata Rasulullah, jangan sampai Rasulullah cabut itu kehormatanmu. Ya, jangan sedikit-sedikit mentang-mentang punya jamaah banyak, lagi-lagi yang dijual adalah umat, lagi-lagi yang di frame adalah topengnya agama, dikemas dengan kata-kata jihad supaya ini menjadi sesuatu yang mulia. Takbir, angkat senjata, gulingkan. Takbir, Allahu Akbar, angkat senjata kalian, ayo gulingkan Jokowi. Apa-apaan kelakuanmu? Kita punya pemerintahan, kita punya DPR. Anda bisa melakukan aspirasi yang baik. Umat jangan mau ditipu oleh manusia-manusia seperti itu. Ya, kita orang Islam yang ada di Indonesia, insya Allah lebih berakhlak. Bangga kita menjadi orang Islam yang ada di Indonesia. Jangan pernah mau disusupi oleh paham-paham dari asing, saudaraku. Kalau ada manusia-manusia model seperti itu, kita orang pribumi bangga, kita bangkit, kita sikat mereka. Nggak usah takut. Mereka benci dengan Arya, wajar. Saya adalah benalu bagi mereka. Saya salah satu orang di Indonesia yang paling keras melawan paham-paham seperti itu, saudaraku. Ini ceramah-ceramah model kayak begini adalah hasutan-hasutan untuk umat itu. Itu menanamkan itu. Itu membuat orang-orang terpapar paham-paham radikal. Karena teroris itu sudah jelas radikal. Maka ketika melakukan sesuatu pelanggaran hukum ditangkap. Tetapi kalau paham radikal ini belum tentu teroris, saudara. Ini yang lebih berbahaya karena jalan mereka adalah halus. Sikat orang-orang seperti itu. Maka kita dukung kok Polri Densus 88 untuk menindak manusia-manusia seperti ini. Ini sangat membagongkan, saudaraku. Lagi-lagi gelar Habib tercemar gara-gara oknum Habib seperti itu. Lagi-lagi Islam menjadi horor dan sangat menakutkan, seolah-olah paham Islam seperti rampok. Paham Islam ini seperti seorang bandit. Paham Islam ini ajarannya seperti orang yang ingin berperang kerjaannya. Sangat menakutkan dan horor sekali, saudara. Jangan dibiarkan. Maka Pak Polri ini harus menunjukkan wibawanya lagi, itu menanggap suatu curut orang seperti itu. Sikat, tangkap bapak-bapak polisi, orang-orang muda kayak begitu. Karena kita warga Indonesia, kita warga pribumi ini sudah lelah dan sudah capek hanya nonton orang-orang keturunan oknum-oknum dari Timur Tengah berpuluh-puluh tahun domblong. Kita orang pribumi, mereka membuat kekeruhan, bikin keruh di bangsa kita, saudaraku. Kita sudah bosen melihatnya. Apa-apa dikit-dikit Habib, apa-apa dikit-dikit Habib, apa-apa dikit-dikit cucu Nabi. Kalau kita mengkritik nanti nggak dapat syafaat. Apa-apaan nih model kayak begini? Apa-apaan model kayak begini? Jangan kalian pikir ulama-ulama kami, kiai-kiai kami dari NU ini diam, tapi mendukung kalian. No, tidak, saudaraku. Ulama-ulama kami dari NU, entah dari Muhammadiyah, tidak mau bersuara kalau tidak mau mengotori mulutnya. Gak kajian ngurusi orang-orang seperti itu.
Mana suara kita orang-orang pribumi? Jangan mau. Bangsa kita, negara kita yang kita cintai, yang bakal akan kita wariskan kepada keturunan kita kelak nanti. Jangan mau dibikin rusuh terus oleh orang-orang keturunan dari Yaman, oknumnya. Kasihan saudara-saudara kita, para habaib-habaib kita dari Yaman yang kita cintai, yang tidak ikut apa-apa, ikut mendapatkan impas gara-gara segelintir manusia-manusia yang bikin rusuh. Tabrak saudaraku. Jangan pernah mundur. Ulama-ulama kami, para habaib-habaib kami semua mendukung di belakang. Hanya tidak mau mengotori mulutnya menanggapi mereka yang selalu mungkar. Mungkar, menciptakan kemungkaran di negeri kita. Enak sekali kau mau sok-sokan angkat senjata. Angkat senjata, mana celuritmu? Mana pedangmu, mana senjatamu? Jangan tanggung-tanggung kamu akan disikat oleh rakyat Indonesia. Kalau polisi tidak bergerak, tentunya rakyat Indonesia nanti yang punya hukum sendiri, yaitu hukum rimba. Ya, hati-hati. Hati-hati kalau saya sudah ngomong begini, Jafar. Hati-hati ya. Kalau saya sudah ngomong, saya sudah sebut namamu, hati-hati. Ya. Jangan bikin provokasi di medsos melalui channel-channel konten YouTube ataupun lainnya. Jangan bikin provokasi, jangan bikin isu sara. Provokasi terhadap umat yang akan memunculkan sebuah konflik, saya yakin pasti akan disikat. Jangan kamu bersembunyi kepada gelar Habibmu. Ya. Jangan kau sembunyi pada gelar Habibmu. Jangan kamu menghadang-hadang kalau kamu punya umat. Saya juga punya umat. Kamu punya keturunan, saya juga punya keturunan. Semua rakyat Indonesia punya keturunan. Ingat itu. Bikin geram ya.